Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Oktaviani, Ahmad Fuad, dan juga Ahmad Nailul Mubarak, insya Allah akan memaparkan hasil dari salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam yang bertemakan pemikiran Islam di Indonesia, terkhusus pada organisasi Nahdlatul Ulama. Untuk itu, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah sini ya. Baik, langsung saja. Tentunya, kita sebagai warga negara Indonesia paham betul bahwa negara ini adalah negara yang paling banyak dianut oleh pemeluk Islam. Hal ini bukan tanpa sebab. Mengapa? Islam begitu luas penyebarannya dikarenakan jalur perdagangan yang dilewati kaum Arab Muslimin sekaligus menjadikannya sarana dakwah untuk menyebarkan agama Islam, tak terkecuali di Nusantara. Semenjak itulah Islam terus berkembang di negeri ini dan perlahan-lahan mengikis kepercayaan nenek moyang yang telah turun-menurun dianut. Selesai pada masa itu, sebagai negara yang belum merdeka, Indonesia beberapa kali dijajah oleh negara lain, salah satunya Belanda. Berbagai upaya dilakukan untuk mengusir kaum penjajah dari tanah air. Nah, dari sinilah muncul berbagai komunitas-komunitas masyarakat. Salah satunya Nahdlatul Ulama. Organisasi ini lahir dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat ambironal. Maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman tentunya. Nah, berangkat dari statement tadi, karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Nah, dari video ini kita akan mengupas bagaimana organisasi Nahdlatul Ulama ini muncul, tokoh-tokoh pendiri, serta bagaimana sih konsep pemikiran Islam yang dipahami oleh organisasi Nahdlatul Ulama itu. Tentunya, video ini dikaji dengan melihat dari kajian pustaka dan menelusuri sumber-sumber serta referensi yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Sejarah munculnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Pendirinya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Jombang, dan Kiai Haji Ridwan Semarang. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari keadaan umat Islam Indonesia pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari dua faktor. Yang pertama, umat Islam Indonesia saat itu masih berada dalam keberkuasaan penjajah Belanda, sehingga ketentraman umat Islam dalam menjalankan ibadah banyak terganggu, karena hak-hak mereka banyak dirampas oleh kaum penjajah. Yang kedua, munculnya gerakan pembaruan Islam yang berfaham Wahabi. Dengan menentang tradisi umat Islam yang sudah sejak lama ada di Indonesia sebagai warisan dari para wali, mereka beranggapan bahwa keislaman masyarakat Nusantara waktu itu belum sempurna, karena masih dipenuhi dengan praktik-praktik tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tuduhan syirik pun sering ditujukan kepada umat Islam Indonesia yang masih berpegang teguh pada tradisi. Bukan hanya itu, mereka juga membentuk kekuatan melalui pendirian organisasi-organisasi yang berfaham Wahabi. Selain kedua faktor di atas, yang mana berupa faktor nasional, ternyata ada juga faktor internasional, yaitu dikenakan kebijakan Raja Abdul Aziz bin Saud atau Raja Saudi Arabia yang mematenkan penggunaan satu faham keagamaan saja, yaitu Wahabi, dengan melakukan pelarangan bermazhab, larangan berziarah ke makam syuhada dan makam Rasulullah, berdoa, bertawassul dilarang keras, tidak boleh membaca salawat dalailul khairat sebab kesemuanya itu dipandang syirik dan bid'ah. Lebih tegangnya lagi, raja ini bermaksud mengadakan muktamar khilafah untuk mengukuhkan dirinya, menggantikan Daulah Utsmaniyah sebagai pusat kekuasaan Islam. Oleh karenanya, umat Islam dari seluruh dunia diundang untuk membahas ini, termasuk juga Indonesia. Nah,
Delegasi Indonesia diwakili oleh tokoh syarikat Islam, Muhammadiyah, dan dari kalangan pesantren. Namun dari kalangan pesantren ditolak sebab dianggap tidak mewakili organisasi. Padahal kalangan pesantren sangat berkepentingan dalam muktamar itu. Mereka ingin mengusulkan kepada Raja Saudi agar memberikan kebebasan dalam bermazhab. Oleh karena itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh pesantren se-Jawa dan Madura dan menghasilkan keputusan untuk membentuk Komite Hijaz sebagai utusan resmi dari kalangan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyarankan agar Komite Hijaz ini tidak sekedar untuk urusan muktamar saja, tetapi dikembangkan menjadi organisasi permanen untuk memperjuangkan dan melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya, usulan tersebut disepakati oleh para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut dan dibentuklah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab individu masing-masing. Sebuah peran internasional dari kalangan pesantren yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban Islam yang sangat berharga. Dengan demikian, organisasi Nahdlatul Ulama ini berdiri untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui dan mengikuti mazhab, juga sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum kolonial Belanda dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, berdirinya NU merupakan ujung dari perjalanan dan perkembangan gagasan yang muncul di kalangan para kiai. Sebab, sebelum lahirnya NU, terlebih dahulu muncul organisasi para pedagang yang bernama Nahdlatul Tujar, kelompok diskusi Taswirul Afkar, dan gerakan pendidikan Nahdlatul Wathon. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pemikiran Nahdlatul Ulama, pemikiran Nahdlatul Ulama. Dalam pembahasan ini ada beberapa subpoin yang menjadi fokus kita terkait dengan pemikiran Nahdlatul Ulama. Yang pertama, pemikiran sosial keagamaan Nahdlatul Ulama. NU menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan ekstrim nakli, skripturalis. Karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga dikombinasikan dengan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Nah, cara berpikir semacam ini itu merujuk kepada pemikir terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi di bidang teologi khususnya. Kemudian di bidang fikih mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Tetapi dengan mengikuti satu mazhab saja tidak berarti tidak mengakui mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, kemudian gagasan kembali ke Khittah Nahdlatul Ulama pada tahun 1984, yang mana merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Jadi selain mengutamakan dasar faham keagamaannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, NU juga mengembangkan pemikiran-pemikiran terdahulu yang telah disebutkan di atas. Nah, menurut Ahmad Zahra, dasar pemahaman keagamaan Islam NU yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Berbeda dengan organisasi tradisionalos yang lain, NU tidak hanya mengaku sebagai penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga mengembangkannya lebih komprehensif. Menurut ulama-ulama NU, aswaja adalah corak keberagaman umat Islam, baik pemahaman maupun praktik, yang didasarkan atas tradisionalisme mazhabi, yang mana merupakan sistem ajaran Islam yang dijajarkan dan dipraktikkan Nabi dan para sahabatnya. Untuk merinci lebih jelas rumusan aswaja, ulama menempatkan kalam sebagai sistem kepercayaan, fikih sebagai norma yang mengatur kehidupan, serta tasawuf sebagai tuntunan dalam membina akhlak dan mencerahkan rohani, bukan sebagai ajaran yang terpisah satu sama lain, melainkan sebagai tiga aspek yang menyatu sebagai ajaran Islam.
Tujuan NU sendiri terhadap paham keagamaannya adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan kesejahteraan umat dan demi tercapainya rahmat bagi semesta. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama itu di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini di bidang agama. Kemudian di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, yakni mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kemudian di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan menjadi pendamping masyarakat yang terpinggirkan, afin. Kemudian di bidang ekonomi mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja atau usaha untuk kemakmuran yang merata, memakmurkan masyarakat, serta mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat, guna terwujudnya khairah umat yang baik. Nah, selain itu NU juga bercita-cita untuk mewujudkan hubungan antara bangsa yang adil, damai, dan manusiawi, menuntut saling pengertian dan saling memerlukan. Dan untuk mewujudkan NU bertekad untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah yang mengembangkan kepentingan nasional dan internasional dan berpegang teguh pada prinsip al-ikhlas, adalah at-tasawwud, at-tawazun, dan at-tasamuh. Dengan tetap menjunjung tinggi semangat yang melatar belakangi berdirinya dan prinsip-prinsip yang ada dalam kanun asas. Untuk pengaplikasian pemahaman keagamaannya, NU memiliki tujuan-tujuan tertentu agar menjadi tolak ukur terhadap pemahamannya kepada kader-kadernya dan kepada semua masyarakat untuk menjadikan NU sebagai organisasi tradisional dengan pemikiran pemahaman keagamaan yang mengedepankan kemaslahatan umat. Kemudian poin yang kedua, pemikiran sosial politik NU. Pemikiran NU Nahdlatul Ulama di bidang sosial politik. Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia, perjalanan politik NU juga berkembang. NU juga mulai bersentuhan dengan politik kenegaraan atau kebangsaan, terutama menjelang dan pasca kemerdekaan. Persentuhan ini merupakan pengaruh kontribusi politik kenegaraan NU yang paling jelas adalah dukungan Wahid Hasyim, wakil NU pada PPKI, untuk tidak mencetukan Piagam Jakarta di dalam dasar negara kita. Ada dua model politik NU, yaitu kerakyatan dan kenegaraan. Dua model ini menjadikan NU sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kebaikan dan kepentingan umum. Adapun tujuan politik NU terdiri dari 3 bagian utama yang secara teoris sangat erat kaitannya dengan tujuan keagamaan. Yang pertama itu menyalurkan dana pemerintah kepada masyarakat NU, terutama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan keagamaan. Kemudian yang kedua, berusaha mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah untuk NU dan penduduknya. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kedudukan bagi anggota NU dalam birokrasi. Selama masa kolonial, santri tradisional umumnya menjauhkan diri dari lembaga pemerintahan dan mengembangkan usaha di sektor-sektor swasta dan informal. Setelah kemerdekaan, birokrasi dipandang sebagai jalan menuju mobilitas dan status sosial. Nah, kemudian tujuan politik lain yang sama pentingnya bagi NU adalah menjamin peningkatan kondisi sosial ekonomi pendukung tradisionalnya. Nah, ketiga motivasi ini adalah sebuah asumsi bahwa kemajuan sosial dan ekonomi diperlukan untuk mencapai tujuan Islam. Kekurangan materi dan ketidakberdayaan selain itu, politik masyarakat Muslim akan menyulitkan pelaksanaan ibadah dan syariat Islam. Selain itu, Muslim yang miskin tidak dapat diharapkan bisa melaksanakan rukun Islamnya, terutama menunaikan ibadah haji dan membayar zakat. Dan tidak mengherankan bila NU merasa perlu memberikan penekanan pada bidang sosial ekonomi. Dasar kuatnya budaya wiraswasta di kalangan umat Islam
tradisional, dan sudah sejak lama memang perhatian organisasi tercurah pada kesejahteraan material anggotanya. Itulah sedikit pembahasan terkait pemikiran NU. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tokoh-tokoh penting NU, Nahdlatul Ulama. Dalam periodenya selama terbentuk, beberapa tokoh Nahdlatul Ulama melahirkan para pejuang yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dari sekian banyak tokoh-tokoh pembesar NU, ada beberapa tokoh penting yang digelari sebagai pahlawan nasional dan layak untuk disajikan dalam artikel ini. Berikut nama-namanya. Yang pertama, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari tentunya tidak asing lagi. Beliau adalah tokoh utama dan pendiri dari Nahdlatul Ulama dan satu-satunya penyandang gelar Rais Akbar NU hingga akhir hayatnya. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 17 November 1964 berkat peran besarnya melawan penjajah. Salah satu di antara jasanya untuk negara ini adalah memutuskan NU untuk mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Yang kedua, Ki Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau adalah putra Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dan ayah dari Presiden keempat RI Ki Haji Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan anggota Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Penitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Beliaulah yang mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1960. Yang ketiga, Ki Haji Zainul Arifin. Beliau merupakan tokoh NU asal Sumatera Utara. Sejak usia muda, beliau telah aktif berkecimpung di NU. Di antara jasanya adalah pada pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah. Kemudian menjadi panglimanya. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR. Selain itu, beliau juga berjasa dalam menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada 4 Maret 1963. Yang keempat, Ki Haji Zainal Mustafa. Beliau merupakan salah seorang wakil Rais Suriah dan merupakan tokoh NU asal Tasikmalaya. Beliau salah seorang kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti penjajah Jepang, Ki Haji Zainal Mustafa tetap menolak kehadiran mereka. Beliau dan santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Atas jasanya, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Yang kelima, Ki Haji Idham Khalid. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Midjojo II dan Kabinet Juanda, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, beliau merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 sampai 1984. Hingga saat ini, beliau merupakan ketum paling lama di Ormas bentukan para kiai itu. Atas jasanya, beliau ditetapkan sebagai pahlawan pada 8 November 2011. Dan keenam, Ki Haji Abdul Wahab Kasbullah. Sebelum menjadi salah satu pendiri NU, beliau juga merupakan pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar, pendiri Madrasah Nahdlatul Watan, dan pendiri Nahdlatul Tujar sejak 1924. Dan terakhir, Ki Haji As'ad Syamsul Arifin. Beliau merupakan salah satu tokoh NU yang berperang melawan penjajah. Beliau menjadi pemimpin para pejuang di Situ Bondo, Jember maupun Bondowoso, Jawa Timur. Di masa revolusi fisik, ia saat menjadi penggerak massa dalam pertempuran melawan penjajah pada 10 November 1945. Dan terakhir, langsung ke kesimpulan. Sebagaimana pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan ulama pesantren yang dilatar belakangi upaya untuk melawan penjajah pada masa kemerdekaan. Nahdlatul Ulama atau disebut juga sebagai Kebangkitan Para Ulama
disebut-sebut sebagai organisasi terlama yang telah dibentuk di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Organisasi ini menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah dan tolerir terhadap perbedaan keyakinan yang ada di Nusantara. Faham yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli dan ekstrim nakli. Karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga dikombinasikan dengan kemampuan akal ditambah dengan realita empirik. Cara berpikir semacam itu merujuk kepada pemikir terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi di bidang teologi, tauhid dan atau ketuhanan. Menurut pandangan kami, NU merupakan organisasi yang cenderung bersifat luas ataupun fleksibel. Dalam menentukan hukum, dapat dilihat bagaimana NU dapat berkecimpung dalam dunia politik yang merupakan pengaruh gerakan nasionalisme di beberapa negara yang bergerak menuju kemerdekaan. Keluasan dalam pengembalian keputusan itu merupakan sebagai daripada wujud penerapan kaidah fikih. Masuknya NU ke ranah politik juga disebut-sebut sebagai upaya untuk mensejahterakan anggotanya dan juga menjamin peningkatan kondisi sosial ekonomi pendukung tradisionalisme. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.